Halo semua teman-teman, balik lagi bareng aku Aga. Gimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat. Teman-teman, pada kesempatan ini aku pengen lanjut belajar yuk untuk persiapan PCPM Bank Indonesia Angkatan 40 tahun 2025 yang sedang berlangsung. Di video kali ini aku pengen ngajak teman-teman lanjut belajar untuk persiapan tes bahasa Inggris. Ini adalah video part keempat. Dan bagi teman-teman yang pertama kali nonton video ini sebagai video pertamaku, salam kenal, selamat datang. Silahkan nanti teman-teman explore aja semua informasi seputar PCPM Bank Indonesia melalui playlistku ya teman-teman ya. Video ini aku buat nggak lama sebelum ya pelaksanaan tes pengetahuan umum, tes pengetahuan bahasa Inggris dan ke Bank Sentralan akan dilaksanakan. Ya udah masuk di minggunya nih teman-teman. Cuman aku nggak ngerti ya di hari apa akan diumumkan. Jadi nanti biar teman-teman bisa urut belajarnya, saranku teman-teman buka playlist channel YouTubeku aja, cari yang judulnya PCPM Bank Indonesia, nanti teman-teman dengerin dari atas. Itu nanti di situ udah ada tes bahasa Inggris dan ke Bank Sentralan. Sejauh ini aku masih baru sempat bikin materi tentang ke Bank Sentralan dan tes bahasa Inggris. Ya untuk tes pengetahuan umum aku masih belum sempat jujur teman-teman karena untuk bahasa Inggris dan ke Bank Sentralan itu masih banyak banget yang belum aku upload ya. Semoga nanti sempat ya teman-teman ya. Silahkan nanti teman-teman cari materi juga di luar sana biar nanti teman-teman persiapannya itu cukup. Dan kalau misalkan teman-teman di sini ada yang lagi nyari info loker di luar PCPM Bank Indonesia, teman-teman cek aja di bagian postinganku ya di channel YouTubeku ini. Di situ aku secara berkala aku update informasi lowongan pekerjaan yang aku peroleh dari teman-teman recruiter. Tinggal lihat di tab di sebelah tuh di postingan atau di community di situ. Dan kalau misalkan teman-teman ngerasa postingan loker yang aku posting di channelku ini masih kurang, DM aja Instagramku, LinkedInku, atau kirimin aku email. Kak, aku pengen join ke grup lowongan kerja yang ada di WhatsApp. Nanti teman-teman, aku persilahkan untuk join secara gratis. Nanti teman-teman tinggal lamar-lamar kerja aja info loker yang jumlahnya jauh lebih banyak daripada yang ada di channel YouTubeku ini. Oke, teman-teman, kita langsung aja lanjut belajar ya, teman-teman ya. Yuk kita mulai latihan. Nanti cara mainnya kayak biasa, teman-teman. Teman-teman akan melihat latihan soal di sini. Begitu lihat, di pause aja. Kemudian teman-teman coba ya di situ tentukan jawabannya. Nanti kalau udah tahu jawabannya apa atau pengen nyerah gitu, play aja, nanti di situ aku akan tampilin jawaban dan kunci jawaban. Nanti mohon dikoreksi apabila penjelasanku soalnya maupun jawabannya ada yang salah kayak gitu. Silakan teman-teman cari kertas dulu boleh, ballpoint boleh, karena ini belajar bahasa Inggris. Tetap teman-teman berkaitan dengan grammar, berkaitan dengan structure, berkaitan dengan vocabularies ya. Mungkin ada kosakata yang teman-teman belum familiar, silakan nanti dicatat aja. Kemudian teman-teman bisa sambil riset mendalam, barangkali nanti kosakata tersebut akan muncul di soal beneran. Oke, teman-teman. Nah, sebelum kita mulai ke latihan soalnya, aku pengen teman-teman nge-screenshot sesuatu dulu. Aku ngumpet dulu ya di sini ya. Oke, silahkan teman-teman. Layar ini bisa di screenshot. Ini adalah artikel yang bakal aku pakai buat latihan di video kali ini dikombinasi dengan soal lainnya. Di sini aku akan membahas terkait dengan pasar saham. Nah, ini artikel-artikel pasar saham kayak begini. Nanti mungkin ada kosakata yang teman-teman belum familiar. Udah di screenshot? Kalau udah, aku nongol lagi nih. Ya, oke, aku muncul lagi. Yuk, kita langsung masuk ke latihan soalnya aja, teman-teman. Latihan soal yang pertama, silahkan teman-teman. Ini adalah soal yang pertama. What is the main idea of the passage? Silahkan teman-teman, tentukan. Oke, udah ketemu jawabannya, teman-teman. Untuk soal nomor satu. Oke, untuk soal nomor satu ini, jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Di artikel ini teman-teman kalau baca semua gitu ya, itu dia membahas tentang apa? Nah, the stock market is a system affected by many factors including supply, demand, and global events. Kayak gitu. Lebih banyak bahasnya ke situ semua, teman-teman. Oke, aku lupa tadi nggak bilang. Ini aku sedia kopi nih di sini. Aku nggak lagi di endorse ya, aku tutupin. Jadi teman-teman kalau belajar dari channelku tuh cari cemilan, cari minum yang bikin nyaman gitu. Oke, ya, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Oke, lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 2. What does the word liquidity in the passage most likely mean? Bahasa simpelnya kayak liquidity yang dimaksud di sini tuh apa sih artinya?
Ya, jawabannya nomor dua adalah yang apa, teman-teman? Ya, liquidity yang dimaksud jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya, gitu. The ability to buy and sell assets quickly, kayak gitu. Kemampuan untuk membeli dan menjual aset dengan cepat, kayak gitu. Arti likuiditas. Nanti teman-teman sambil cari artinya ya, gitu. Bagaimana suatu aset itu gampang dikonversi jadi uang. Diuangkan itu gampang apa enggak? Itu namanya liquidity. Lanjut teman-teman, latihan soal nomor 3. The word crucial in paragraph 2 has the closest meaning with titik-titik. Bahasa lainnya sinonim krusial apa sih? Kayak gitu, teman-teman. Simpel ya, teman-teman. Nomor 3 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang be essential, kayak gitu. Lanjut, latihan soal nomor 4. Which of the following is best describes the role of global investors? Mana di antara pernyataan berikut ini yang paling bagus, paling benar untuk mendeskripsikan dari peran dari investor global, kayak gitu ya, teman-teman ya. Oke, nomor 4 jawabannya adalah yang B, teman-teman. Di artikel udah ada di sini. Kalau di artikel itu tulisannya adalah global investors play an essential role in maintaining liquidity and connecting markets across countries, kayak gitu. Udah jelas. Nah, di sini aku pengen ngingetin lagi teman-teman, walaupun di part sebelumnya udah aku ingetin ya, bahwa apabila ada model soal artikel, apalagi artikelnya panjang, teman-teman males bacanya, selalu dibiasakan baca dulu soal, kemudian pilihan jawaban. Melihat soal itu biar teman-teman tahu nyarinya apa. Barangkali teman-teman tidak perlu langsung baca semuanya. Jadi mungkin ada momen teman-teman baca semua, tapi tidak semua soal itu teman-teman harus ngebaca semua kan dari atas sampai bawah kayak gitu. Mungkin ngebaca semua cuma di awal doang. Habis itu teman-teman inget tuh kosakata tertentu, oh dia ada di paragraf nomor sekian kayak gitu. Nah, di sini kalau tulisannya eh, which of the following best describes, kata kuncinya di sini apa? The role of global investors. Berarti teman-teman cari aja global investors itu mana di artikel. Kosakata itu muncul, oh ternyata di paragraf keempat tuh. Jelas di situ. Ternyata ada tuh pilihannya yang B kayak gitu. Gitu ya teman-teman ya. Untuk mempersingkat waktu. Barangkali nanti di soal beneran mungkin artikelnya lebih panjang. Atau hurufnya juga kecil-kecil gitu. Apalagi ditambah waktu pengerjaannya ketat mepet gitu. Lanjut ya teman-teman. Latihan soal nomor 5. Which of the following is the best title for the passage? Kira-kira judulnya apa nih teman-teman artikel kayak gini? Nomor 5 jawabannya adalah yang simpel ya teman-teman. Ya, nomor 5 jawabannya adalah yang C ya. Stock market dynamics and global investor roles. Gitu. Dinamika pasar saham dan peran investor global kayak gitu ya bahasanya. Ya, tadi yang salah. Oke, teman-teman, jawabannya adalah yang C ya. Lanjut teman-teman. Latihan soal nomor 6. From the passage it may be inferred that gitu. Bisa dikatakan bahwa bisa disimpulkan bahwa apa teman-teman kira-kira. Nah, ini kalau kalau kayak gini mau nggak mau teman-teman harus punya pemahaman terhadap artikel ini. Bahasa lainnya dari ini adalah mana pernyataan berikut ini yang benar, itu sama teman-teman. Oke, nomor 6 jawabannya adalah yang A ya, teman-teman ya. Optimistic investors usually increase stock prices. Di sini kita tahu dari paragraf ketiga ya gitu bahwa investor sentiment gitu itu adalah salah satu faktor utama yang bisa merubah-rubah harga saham kayak gitu. Tergantung teman-teman, bisa bikin naik atau turun kayak gitu. Nah, di sini kita tahu kayak gitu. Kalau optimis gitu, mereka beli lebih, harganya naik kayak gitu. Yang A ya jawabannya teman-teman ya. Lanjut latihan nomor 7. It is implied that the stock market reflects bla bla bla. Gambarin apa sih pasar saham itu, teman-teman? Ya, nomor 7 jawabannya adalah yang C ya, teman-teman ya. The collective behavior and emotions of investor kayak gitu. Di situ teman-teman baca yang paling bawah tuh.
Yang in essence, yang kalimat paling bawah tuh, in essence, the stock market reflects the collective expectations and emotions of millions of participants around the globe. Kayak gitu. Jadi mewakili apa nih teman? Collective behavior and emotions of investor. Gitu. Perilaku dan emosi. Ya, yang kolektif tuh yang kumpul gitu ibaratnya. Dari para investor itu. Oke, lanjut teman-teman. Nomor 8. Where would this passage most likely be found? Kira-kira artikel kayak gini bisa ditemuin di mana sih teman-teman? Oke, nomor 8 jawabannya adalah simple ya. Yang E ya teman-teman ya. In an economic or finance journal. Lanjut latihan nomor 9. Which of the following is not true according to the passage? Mana nih di antara pernyataan berikut ini, di antara pernyataan berikut ini yang salah? Kira-kira yang mana nih? Oke, nomor 9 jawabannya adalah yang iya, jawabannya adalah yang C. Stock prices are affected by only technology. Itu jelas salah, teman-teman. Kenapa? Karena sebenarnya tanpa kita tahu pun ya, gitu. Yang mempengaruhi itu, kita udah tahu nih cuma kalimat tadi. Several factors influence stock prices. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang, beberapa faktor yang mempengaruhi harga saham gitu. Udah, ibaratnya kita cuma baca itu doang tanpa tahu apa aja itu. Jelas itu udah kontradiktif dengan ini. Itu ada kata only by, hanya gitu. Padahal itu ada several factors gitu. Udah berkebalikan, berarti not true. Ingat ya, kalau not true itu artinya adalah informasinya ada di artikel tapi berlawanan kayak gitu. Lanjut teman-teman latihan soal nomor 10. Nah, ini beda nih. Which of the following is true according to the passage? Kira-kira yang benar yang mana? Nah, ini artinya apa? Ada di artikel dan benar gitu. Pernyataan yang di salah satu antara A, B, C, D, E. Yang mana teman-teman silakan. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Ya, nomor 10 jawabannya adalah yang jawabannya adalah yang A ya teman-teman. Political instability can weaken investor confidence gitu. Ketidakstabilan politik dapat mengurangi kepedean investor itu kayak gitu ya. Itu kan. Sebenarnya di sini nggak ada pernyataan langsungnya, cuma di sini kan kita tahu ya, political stability and government policies can either strengthen or weaken investor confidence. Sebenarnya kita tahu di situ gitu. Orang bahasnya instability gitu kan. Yang di artikel stability bisa naik bisa turun nih strengthen atau weaken gitu. Berarti kalau unstable ya udah berarti weaken gitu. Simple ya teman-teman ya. Oke lanjut kita lanjut latihan soal nomor 11. Biasa dari part-part sebelumnya, biasa 11 sampai 20 aku akan kasih latihan soal yang beda. Silahkan isi titik-titik di bawah ini. Bukan titik-titik sih garis. The blah 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 nature of the debate made it difficult for both sides to find common ground. Ini structure tapi lebih ke ngebiasain teman-teman terhadap terhadap adjektif yang jarang di adjektif yang jarang digunakan. Oke, jawabannya nomor 11 adalah yang nomor 11 jawabannya nomor 11 ini yang oke. Udah ketemu jawabannya teman-teman? Iya, jawabannya adalah yang B ya, contentious kayak gitu. Kontroversial. Oke. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan belajar PCPM gitu, teman-teman termasuk belajar kayak begini nih, apa adjektif kayak gitu. Apalagi adjektif-adjektif yang jarang dipakai di kehidupan sehari-hari mungkin karena teman-teman nggak familiar. Tapi di soal TOEFL dan sejenisnya tuh suka muncul. Gitu ya. Jadi sifat bla 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 yang kontroversial dari debat itu membuat both sides dua belah pihak itu susah menemukan common ground, titik temu kayak gitu, teman-teman. Lanjut ya. Masuk ke latihan soal selanjutnya. Silahkan tentukan jawabannya, teman-teman. The company's blah 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 expansion strategy led to the opening of the new branches across the country. Kira-kira yang mana, teman-teman?
Ya, jawabannya adalah yang alright, jawabannya adalah yang gradual, bertahap kayak gitu. Jadi expansion strategy, the companies gitu. Strategi ekspansi yang bla 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 dari perusahaan, bahasanya mau bilang gitu ya, gitu, menyebabkan pembukaan cabang baru di seluruh negara gitu, bikin perusahaan itu tuh bisa berkembang gitu. Kira-kira apa gitu? Jawabannya adalah gradual. Terkadang kita bisa nyebut itu sebagai bertahap, tapi kita juga bisa artikan kalau konteksnya di sini tuh bertahap tapi kayak terencana gitu, teman-teman. Makanya akhirnya dia bisa ekspansi gitu. Konteks artinya gitu ya, teman-teman. Lanjut latihan soal nomor 13. The blah 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 nature of the art exhibition allowed visitors to interact directly with the artist. Oh, ini gampang nih. Udah ada kata kuncinya tuh. Yang mana teman-teman silahkan. Ya, nomor 13 jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah B ya, interaktif karena di sini udah ada artinya tuh. Itu allowed visitors to interact directly gitu. Gitu ya. Memungkinkan pengunjung untuk berinteraksi langsung dengan the artist, para seniman kayak gitu. Oke. Lanjut teman-teman latihan soal nomor 14. Silahkan tentukan jawabannya. Oke, nomor 14 itu apa sih teman-teman? Gitu. Kita mau ngomong apa sih? Analisis yang bla 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 terhadap tren pasar gitu. Berarti apa teman-teman? Ya, thorough ya teman-teman ya, mendalam gitu. Tadi teman-teman mau ngomong gitu. Analis mendalam terhadap tren pasar itu akhirnya bisa mengungkapkan pola-pola penting yang dapat digunakan perusahaan untuk adjust, menyesuaikan atau men-setting strateginya. Intinya mau ngomong gitu ya teman-teman ya. Oke, lanjut ya teman-teman. Nanti teman-teman boleh sambil pause, sambil catat aja adjektif-adjektif itu ya, biar tahu artinya apa. Terus kita lanjut lagi ke latihan soal selanjutnya. Silakan teman-teman. The researchers blah 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 examination of the evidence provided new insights into the cause of the problem. Kira-kira yang mana teman-teman? Ya, nomor 15 jawabannya adalah yang ya, B ya, detailed gitu. Pemeriksaan mendalam, terperinci, yang cermat gitu oleh peneliti terhadap apa itu? The evidence terhadap bukti gitu. Provided new insight, menyediakan new insights itu kayak pengetahuan baru, wawasan baru into the cause of the problem kayak gitu. Detailed. Lanjut teman-teman. Oke, nomor 16 jawabannya apa teman-teman? Tugas yang bla 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 dari reorganizing gitu. Mungkin kayak restrukturisasi atau reorganisasi. Reorganisasi apa itu teman-teman ya? Supply chain-nya perusahaan itu membutuhkan keterlibatan dari multiple departments, banyak departemen gitu. Kalau banyak departemen yang terlibat berarti dia apa tuh? Apakah A simple? Nggak mungkin. Apakah E easy? Nggak. Apa C effortless? Nggak. Ya jawabannya adalah yang ya D ya, enormous kayak gitu. Tugas yang besar gitu yang membutuhkan banyak SDM gitu ya untuk merestrukturisasi rantai pasok gitu, supply chain gitu. Intinya mau ngomong gitu ya, teman-teman. Lanjut, kita latihan soal nomor 17. Silahkan tentukan jawabannya. Ingat ya, teman-teman. Kalau lagi ngerjain di pause dulu. Kalau haus, minum dulu. Nomor 17 jawabannya adalah the managers blah 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 decisions have helped maintain a strong.
Ya, jawabannya adalah B ya, gitu teman-teman. Kalau kita mengartikan thoughtful sebagai arti dasarnya ya penuh pertimbangan kayak gitu ya teman-teman. Tapi karena di sini kalimatnya itu tone-nya positif kayak gitu ya, kan bisa menyebabkan mampu menjaga tim yang kuat dan kohesif gitu. Jadi penuh pertimbangan ini tuh bisa diartikan sebagai keputusan atau pertimbangan yang bijaksana kayak gitu ya. Oke, jadi keputusan yang bijaksana dari manajer gitu. Intinya bahasanya gitu. Lanjut latihan soal nomor 18. 18 jawabannya adalah yang ya jawabannya adalah yang A ya teman, transparan ya. The company's transparent policies have helped ensure the safety and well-being of its employees gitu. Kebijakan yang transparan gitu dari perusahaan telah membantu memastikan safety, keselamatan dan well-being of its employees, kesejahteraan karyawan-karyawannya. Oke, lanjut ya teman-teman. Latihan soal nomor 19. Silahkan tentukan jawabannya. Kualitas yang bla 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 dari produk membuatnya stands out, stands out. Ya, jawabannya adalah yang ya superior ya teman-teman ya gitu. Unggul gitu. Teman-teman mau ngomong unggul. Kualitas yang unggul dari produknya membuatnya stand out di antara produk lain gitu ya di marketplace gitu ya. Crowded marketplace gitu. Lanjut teman-teman yang ada di soal nomor 20. Oke, teman-teman nomor 20 jawabannya adalah yang ya, jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya gitu. Adaptable, dapat disesuaikan. Kayak gitu. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, teman-teman. Dan itu adalah akhir dari belajar pada kesempatan kali ini video part keempat. Nanti kalau ada pertanyaan, ada diskusi, ada koreksi, boleh tuliskan di kolom komentar. Atau teman-teman bisa ngubungin aku lewat media-media yang bakal aku cantumin di sini gitu. Barangkali ada yang mau diskusi di luar PCPM Bank Indonesia juga boleh. Mohon maaf kalau misalkan ada yang slow respon karena semua sosial media ini aku buka secara berkala. Barangkali ada yang kelewat kayak gitu ya, mohon maaf. Sementara itu dulu, terima kasih. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus belajarnya.